Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Asesor Sertifikasi Dosen tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Irma Aswani SKM MKes. Saya selaku dosen aktif di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Baramuli, Program Studi Kesehatan Masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan data diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya di aspek pengajaran. Tujuan video ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan pengajuan sertifikasi dosen tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi. Saya akan membahas salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan. Pada mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan selama dalam satu semester, di mana pertemuan pertama sampai ke-7 adalah pertemuan tatap muka langsung, yaitu materi inti dan pembelajaran. Pertemuan ke-8 ujian tengah semester atau UTS, dan 7 kali pertemuan, di mana pertemuan ke-9 sampai 15 adalah pendalaman materi dan studi kasus sebelum ujian akhir semester atau UAS. Dan mata kuliah ini berbobot 2 SKS diberikan pada mahasiswa aktif Program Studi Kesehatan Masyarakat. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah ini disesuaikan dengan standar penyusunan kurikulum pendidikan tinggi, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian, definisi, dan ruang lingkup manajemen yang merupakan dasar untuk mencapai suatu kebijakan di dalam organisasi. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami perbedaan manajemen dan administrasi, konsep dan teori dasar, serta fungsi manajemen dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi itu sendiri. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis hal-hal penting terkait konsep, unsur-unsur, komponen, serta pembelajaran dalam manajemen atau penerapan di dalam manajemen. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis fungsi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan memberikan solusi terkait permasalahan yang ada di dalam organisasi secara logis dan sistematis. Yang ketiga, seorang dosen, saya juga wajib menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi khususnya dalam 3 aspek, yaitu Delivery Interaction Assessment atau yang lebih dikenal dengan singkatan DIA. Delivery yang dimaksudkan di sini adalah suatu proses penyampaian materi pembelajaran sehingga mudah diterima dan bisa dimengerti oleh mahasiswa. Proses perkuliahan dilakukan dengan metode ceramah dan secara lisan dengan kelas terbuka menggunakan PowerPoint. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab di awal dan di akhir perkuliahan. Metode pengajaran yang saya gunakan adalah interaction. Interaction yang saya maksudkan di sini yaitu saya selaku dosen dengan mahasiswa, mahasiswa dengan mahasiswa, di mana mahasiswa mampu menyampaikan dan menjelaskan ide, gagasan terkait fenomena atau masalah kesehatan yang terjadi saat ini. Sehingga terjalin komunikasi 2 arah berupa diskusi, tanya jawab, dan kolaborasi bersama dan kelompok yang bertujuan agar mahasiswa tidak hanya mengetahui teori saja, tapi juga mampu memahami dan mengaplikasikan konsep manajemen dalam dunia nyata. Selanjutnya, metode yang saya gunakan yang terakhir adalah assessment, yaitu mencakup penilaian hasil belajar
selama 1 semester melalui kuis, tugas proyek individu dan kelompok, studi kasus, kehadiran serta penilaian sikap. Penilaian akhir adalah UTS dan UAS, di mana untuk kehadiran, kuis, dan tugas masing-masing memiliki bobot nilai 10% dan untuk bobot nilai UTS dan UAS masing-masing 35%. Dengan total bobot penilaian pada mata kuliah selama 1 semester yaitu 100%. Dan penilaian ini dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar manajemen dalam organisasi secara logis, kritis, dan sistematis. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami perkembangan teori manajemen secara klasik hingga modern. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, dan kepemimpinan. Yang keempat, mahasiswa mampu mengidentifikasi peran manajer dalam organisasi. Yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis proses pengambilan keputusan dalam manajemen pelayanan kesehatan. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami pentingnya kepemimpinan dan komunikasi dalam organisasi. Dan yang terakhir, yang ketujuh, untuk CPMK pembelajaran ini adalah menjelaskan pentingnya etika dan tanggung jawab sosial dalam praktek manajemen. Dengan mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa memiliki fondasi yang kuat untuk memahami ilmu manajemen secara komprehensif. Tema dalam penyusunan materi mata kuliah ini mengacu dari berbagai referensi, teori, paradigma, unsur-unsur, dan perspektif yang ada dalam konsep manajemen pelayanan kesehatan. Demikian video pengajaran manajemen pelayanan kesehatan yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan lebih lanjut, silakan mengikuti video pembelajaran inti. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya, baik ya. Oke, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan insyaAllah bisa mengikuti perkuliahan secara baik. Namun sebelum kita mulai perkuliahan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu, mengawali dengan membaca doa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing, dengan harapan semoga sepanjang proses pembelajaran kita senantiasa dimudahkan dan dilancarkan dan ilmu yang didapatkan insya Allah berkah. Jadi doa saya pimpin ya. Doa dimulai. Alhamdulillah. Oke, selesai. Baik, sebelum memulai proses perkuliahan, silakan teman-teman melakukan presensi terlebih dahulu. Mungkin ada yang berhalangan hadir hari ini atau ada yang sakit. Nanti kita presensi lagi setelah proses pembelajaran ya. Oke, sudah presensi. Oke, sebelum kita lanjut ke materi pada pertemuan kita hari ini, kira-kira ada yang ingat tidak materi kita pada pertemuan sebelumnya? Ada? Oke, silakan. Apa?
kumpulan bagian elemen yang dihasilkan dalam proses dalam sistem. Yang keempat, umpan balik B atau kumpulan bagian atau elemen yang merupakan keluaran dari sistem sekaligus sebagai masukan basis sistem. Yang kelima, dampak atau impak. Oke. Jadi terima kasih saya ucapkan karena sudah menyampaikan materi pada pertemuan kita sebelumnya. Alhamdulillah masih ada yang ingat ya. Oke, baik. Selanjutnya kita di bab ketiga, subsistem pelayanan kesehatan. Nah, nanti kita lihat apa sebenarnya pelayanan kesehatan itu, ya. Nah, di sini penjelasannya. Oke, sebelum kita masuk di penjelasan, jadi ada capaian pembelajaran mata kuliah kita pada materi pada pertemuan hari ini. Yang pertama itu mahasiswa paham arti dari pelayanan kesehatan. Kemudian yang kedua, mahasiswa mengetahui pembagian atau jenis pelayanan kesehatan. Yang ketiga, mahasiswa mengetahui syarat pokok pelayanan kesehatan. Apa pelayanan kesehatan itu? Dan yang keempat, mahasiswa memahami sistem rujukan. Yang kelima, mahasiswa mengetahui dan memahami apa itu rumah sakit, definisinya, dan definisi dari puskesmas itu sendiri. Oke, lanjut kita ke materi. Pelayanan kesehatan. Ini ada teori dari Levy dan Lumba. Dia mengatakan pelayanan kesehatan itu adalah setiap upaya yang diselenggarakan secara sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perseorangan. Itu menurut Levy dan Lumba. Kemudian secara umum di sini apa pengertian pelayanan kesehatan itu? Adalah segala bentuk kegiatan atau serangkaian upaya yang dilakukan secara langsung kepada individu atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan yang ada di masyarakat. Ini menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Nah, ada 5 dimensi pelayanan kesehatan. Yang pertama, promotif. Di sini kita lihat apa itu promotif. Upaya peningkatan kesehatan, contohnya kita melakukan edukasi gizi dan kampanye hidup sehat di masyarakat. Biasanya itu dilakukan oleh petugas-petugas khusus yang khusus melakukan penyuluhan terkait kesehatan. Yang kedua, setelah promotif ada preventif. Di mana preventif yang dimaksudkan di sini upaya pencegahan penyakit, contohnya imunisasi dan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Jadi secara berkala, misalnya ada waktu tiap 3 bulan kita cek up, kira-kira kesehatan kita bagaimana, ada penurunan tekanan darah atau meningkatkan tekanan darah. Jadi sebaiknya kita melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Yang ketiga, kuratif. Ya, kuratif di sini yang dimaksud upaya penyembuhan penyakit melalui diagnosis, pengobatan atau tindakan medis. Jadi di sini kuratif dia menjelaskan pengobatan. Kalau yang tadi dua adalah promotif, yaitu peningkatan dan pencegahan. Jadi yang ketiga kita sudah melakukan pengobatan. Setelah kita meningkatkan kesehatan, berusaha mungkin mencegah, tapi ternyata sakit, ya mau tidak mau harus berobat. Ya. Kemudian rehabilitatif. Rehabilitatif upaya pemulihan kondisi atau mental atau fisik setelah sakit agar pasien bisa beraktivitas kembali. Ya, setelah kita melakukan perawatan, pengobatan, ada pemulihan lagi istilahnya atau rehabilitatif. Nah, yang kelima atau yang terakhir paliatif, perawatan untuk mengurangi penderitaan dan meningkatkan kualitas hidup dengan penyakit kronis. Oke. Ya, itu tadi 5 dimensi pelayanan pada pelayanan kesehatan. Oke, kita lanjut poin C, syarat pokok pelayanan kesehatan. Jadi ada syarat-syarat pokok lagi. Bagaimana itu pelayanan kesehatan bisa dikatakan pelayanan kesehatan. Kalau tidak memenuhi syarat ini berarti mungkin tidak dikatakan pelayanan kesehatan. Ya, syarat yang pertama itu harus tersedia. Kenapa harus tersedia? Ya, fasilitas kesehatan dan obat-obatan itu harus
Jadi makanya selalu disediakan dan berkesinambungan, tidak boleh tidak. Itu wajib, ya. Yang kedua, dapat diterima, acceptable dan wajar atau appropriate. Nah, yang dimaksud dapat diterima dan wajar itu pelayanan yang diberikan tidak bertentangan dengan adat istiadat atau keyakinan yang ada di masyarakat. Jadi kalau kita memberikan pelayanan kesehatan itu kita tidak boleh bertentangan dengan keyakinannya masyarakat. Ikuti apa yang biasa dilakukan oleh masyarakat, tradisi apa yang mereka lakukan di sana. Jadi itu dikatakan dapat diterima dan memang wajar sesuai dengan prosedur pelayanan kesehatan. Yang ketiga itu syarat pokok pelayanan kesehatan itu mudah dicapai atau accessible. Lokasi fasilitas pelayanan kesehatan itu harus mudah dijangkau. Ya, pernah dengar istilah 3T? Pernah nonton? Atau pernah dengar di sosial media? 3T itu terdepan, terluas, tertinggal. Ya, jadi 3T. Pernah lihat berita ada ibu-ibu yang mau melahirkan, nanti digotong menyeberang sungai. Ya, sebenarnya kejadian itu masuk kategori ini. Segala bentuk pelayanan kesehatan itu tidak membeda-bedakan, baik yang tinggal daerah terpencil atau yang tinggal daerah perkotaan. Semua pelayanan harus disamaratakan. Jadi tanpa terkecuali 3T. Nah, kasihan kan kalau misalnya ada ibu sudah melahirkan atau orang masyarakat sudah butuh pelayanan tapi mereka harus menjangkau dulu menyeberang sungai atau jalanannya tidak bisa dijangkau dengan kendaraan, ya. Jadi seperti itu contohnya, ya, mudah dicapai atau accessible. Yang keempat, mudah dijangkau atau affordable. Biaya pelayanan sesuai dengan kemampuan finansial masyarakat. Jadi kita memberikan biaya pelayanan itu sesuai dengan kemampuan masyarakat, kemampuan bayar masyarakat. Tidak serta-merta kita menentukan berapa tarifnya, kasih mau diri saya ini petugas terserah saya mau suruh kau bayar berapa daripada kau sakit. Jadi tidak seperti itu. Jadi kita harus memikirkan juga kemampuan finansial yang ada di masyarakat. Ya, yang terakhir itu, ya ini yang paling harus ada, bermutu atau berkualitas. Jadi quality pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar profesi medis yang berlaku. Jadi harus memberikan pelayanan yang berkualitas. Ya, oke. Ya, poin D, pelayanan kesehatan menyeluruh dan terpadu. Jadi ada dua macam di sini menurut Sommer. Kita masuk ke poin F, ada sistem rujukan. Nah, di sini kita lihat apa itu sistem rujukan. Rujukan itu menjelaskan adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelimpahan tanggung jawab, ada timbal balik, kemudian kasus penyakit atau masalah kesehatan secara vertikal dalam arti dari unit yang berkemampuan kepada unit yang lebih mampu, atau secara horizontal dalam arti antara unit-unit yang setingkat kemampuannya. Nah, ini menurut SK Permenkes Republik Indonesia nomor 16 tahun 2022. Jadi ini materi kita pada hari ini. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Sebelum kita lanjut, oke, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Aliza Ahmad. Pertanyaannya, apa tujuan dilakukan rujukan pada pelayanan kesehatan? Oke, baik sekali pertanyaannya ya dari saudari siapa tadi? Nur Aziza Ahmad. Oke, pertanyaannya, apa tujuannya itu dilakukan rujukan? Kenapa harus ada rujukan? Ya, tujuan dilakukan rujukan yaitu untuk meningkatkan mutu dan efisiensi dari pelayanan secara terpadu dan agar pasien mendapatkan pelayanan medis atau penanganan medis yang tepat, aman, dan sesuai dengan tingkat penyakitnya. Misalnya puskesmas sudah dilakukan tindakan,
sudah diberikan obat, sudah diperiksa dengan dokter, sudah diobservasi, tapi ternyata ini harus ada penanganan lanjutan. Sementara di puskesmas tidak tersedia, makanya dirujuk ke rumah sakit. Ya, jadi itu istilah sistem rujukan. Itu pun kalau pasien dirujuk dari puskesmas, rumah sakit yang dirujuk harus ada kesediaan dulu menerima atau tidak. Kalau tidak diterima tidak dirujuk, kecuali sudah ada proses penerimaan, ya baru diantar pasien. Oke, lanjut. Apa itu rumah sakit? Adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kedokteran, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Ya, jadi itu tambahan dari pengertian rumah sakit. Ya. Nah, di sini ada lagi yang mengatakan rumah sakit tempat di mana orang sakit mencari dan menerima pelayanan kedokteran serta tempat di mana pendidikan klinik untuk mahasiswa, baik itu mahasiswa kedokteran, mahasiswa perawat, dan berbagai tenaga profesi kesehatan lainnya. Ya. Nah, ini lagi ada definisi rumah sakit. Kemudian jenis-jenis rumah sakit. Ada rumah sakit pemilik, rumah sakit menurut filosofi, rumah sakit pelayanan yang diselenggarakan, dan menurut lokasi rumah sakit. Jadi macam-macam rumah sakit. Ada rumah sakit kelas A, rumah sakit kelas B, pernah dengar kan? Kalau di Pindrang kita rumah sakit kelas C. Ya. Nah, rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan kedokteran spesialis tapi terbatas, pelayanan penyakit dalam, bedah, kesehatan anak, dan pembidanan serta kandungan. Didirikan di setiap kota atau kabupaten. Ya, itu rumah sakit kelas C. Nah, saya bertanya lagi sebelum kita lanjut. Setelah kita bahas rumah sakit, kita bahas puskesmas. Nah, siapa yang bisa menjawab apa itu pengertian dari puskesmas? Ada? Oke, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Muma. Jadi, puskesmas itu adalah fasilitas pelayanan kesehatan dasar milik pemerintah yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik melalui upaya pencegahan, peningkatan kesehatan, pengobatan, maupun pemulihan kesehatan di wilayah kerjanya. Oke, terima kasih jawabannya. Nah, itu tadi jawaban dari teman kita siapa? Nur Hikmah. Jadi pengertian dari puskesmas. Nah, langsung saja kita lihat di slide. Puskesmas adalah suatu unit pelaksana fungsional yang berfungsi sebagai pusat pembangunan kesehatan, pusat pembinaan, peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan, serta pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan kegiatannya secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan pada suatu masyarakat yang bertempat tinggal dalam satu wilayah tertentu. Itu pengertian dari puskesmas. Kemudian ada asas pengelolaan puskesmas. Nah, asasnya di sini paradigmanya sehat, paradigma sehat. Fokus utamanya mendorong masyarakat agar tetap sehat dan terhindar dari penyakit. Puskesmas mengutamakan program promotif dan preventif, jadi pencegahan dan ya. Kemudian yang kedua, pertanggungjawaban wilayah. Fokus utamanya menggerakkan dan bertanggung jawab penuh atas pembangunan kesehatan di wilayah kerja masing-masing. Penerapannya, puskesmas wajib memetakan masalah kesehatan, misalnya memastikan seluruh warga bisa mendapatkan akses pelayanan kesehatan secara merata, tanpa membeda-bedakan yang tinggal daerah terpencil atau tinggal di daerah perkotaan. Jadi itu bisa dipastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses pelayanan, terutama dalam pelayanan kesehatan. Yang ketiga, kemandirian masyarakat. Nah, membina masyarakat agar mampu hidup sehat secara mandiri. Puskesmas memberikan perlindungan bagi kader kesehatan. Ya. Yang keempat, ketersediaan akses pelayanan, di mana dia menjamin pelayanan kesehatan yang adil, merata, dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Penerapannya, pelayanan harus tersedia secara merata tanpa memandang status sosial ataupun suku. Jadi kita tidak membeda
dalam memberikan pelayanan kesehatan. Tidak melihat bahwa dia orang kaya, orang susah, jadi semua disamaratakan. Ya, ketersediaan akses pelayanan itu secara merata. Kemudian yang kelima, teknologi tepat guna, memanfaatkan metode dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian penggunaan alat medis dan sistem pencatatan digitalnya mudah dimengerti dan diterima, dan aman, efektif, serta biayanya mudah dijangkau oleh masyarakat. Yang keenam, keterpaduan dan kesinambungan, menginterpretasikan seluruh upaya agar kesehatan saling mendukung. Ya, misalnya kerjasama antar unit dalam puskesmas seperti penyuluhan gizi dan kesehatan ibu hamil. Jadi kita harus saling mendukung antara instansi dengan masyarakat. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Saya kira pertemuan kita pada hari ini cukup sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Semua sudah melakukan presensi? Sudah. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya hari ini mengikuti mata kuliah manajemen mutu pelayanan kesehatan. Semoga ilmu yang kita dapatkan insya Allah berkah. Ya. Sekian. Assalamualaikum.